masalah Hashimiyah dengan NIM berakhiran 138. Maka di sini ada soal yang dimana A-nya akan saya ganti dengan 1, B akan saya ganti dengan 3, dan C akan saya ganti dengan 8. Sehingga fungsi fx akan menjadi x min 1 dikali x min 1 per x min 3 dikali x plus 8. Nah, di sini yang pertama dicari adalah domain fungsinya, yang dimana pembilang dapat 0 tapi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini karena penyebutnya x min 3 dan x plus 8, maka x-nya tidak boleh sama dengan 3 dan x-nya tidak boleh sama dengan min 8. Maka domain x menjadi x elemen bilangan real tanpa 3 dan minus 8. Selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu x dan y. Nah, di sini untuk mencari titik potong sumbu x, maka y-nya kita jadikan dengan 0. Dan untuk mencari titik potong sumbu y, x-nya kita jadikan 0. Sehingga di sini digunakan saat x min 1 kuadrat sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kenapa yang x min 3 dan x plus 8-nya tidak diikut sertakan? Karena ya tidak boleh sama dengan 0. Maka yang disama dengan 0 dengan cuman bagian pembilangnya, penyebutnya enggak. Maka TP pada sumbu x akan bernilai 1,0. Selanjutnya untuk mencari TP sumbu y, tadi x-nya sama dengan 0, maka dimasukkan jika x sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1 per minus 24. Maka TP sumbu y akan menjadi 0, minus 1 per 24. Nah, selanjutnya akan mencari asimtot vertikal, yang dimana penyebutnya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan min 8. Dan asimtot horizontal yaitu ketentuannya kan tadi derajat pembilangnya dan penyebutnya sama dengan 2. Karena di sini kan kalau dikali itu kan hasil terbesarnya tuh x kuadrat sama x kuadrat kan. Maka di sini dibikin 1 per 1, karena 2 per 2 sama 1 per 1, maka asimtot horizontalnya y sama dengan 1. Nah, karena ini kan biar dia 0 kan, karena biar hasilnya 0, maka dibikin x sama dengan 3 dan x sama dengan minus 8. Makanya asimtot vertikal itu penyebutnya sama dengan 0 gitu. Selanjutnya ada selang kemonotonan. Di sini mencari selang kemonotonannya akan diuji pada garis bilangan, tapi sebelum itu kita harus mencari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya itu dengan u aksen dikali v minus u dikali v aksen per v kuadrat. Di sini dapat diketahui kalau misalnya u itu bagian pembilang, yaitu x min 1 kuadrat, dan saat dijadikan u aksen, saat diturunkan itu menjadi 2x min 2, atau dapat disederhanakan menjadi 2 dikali x min 1. Selanjutnya yang v biasa itu jika diturunkan menjadi 2x plus 5 dari hasil pengalian antara x min 3 dan x plus 8, yaitu x kuadrat plus 5x min 24. Maka saat disubstitusi untuk mencari f turunan pertama, itu akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga hasil akhirnya tuh sebenarnya seperti ini. Tapi kan kita untuk mencari nilai x-nya berapa, maka disederhanakan menjadi 7 kali x min 1 dan x min 43 per 7. Maka saat dimasukkan ke dalam garis bilangan akan menjadi seperti ini. Sebenarnya ini tuh kan merupakan si v-nya kan, si yang ini, tapi dalam bentuk kuadrat. Jadi kayak x min 3 dan x plus 8 ini masing-masing kan kuadrat-kuadrat. Oke, di sini di saat min 8 dan 3 itu ada 2 selangnya. Nah, sehingga di sini saat saya uji menggunakan x sama dengan 0. Maka dapat bagian sini plus, ini kan harusnya minus, habis itu makanya di sini plus, dari sini minus, dan ini plus. Kan ini selang kemonotonan. Berarti saat plus dia naik, di sini turun, naik gitu.
untuk menentukan selang kemonotonnya. Selanjutnya ada titik ekstrem. Di sini, di saat titik ekstrem, kita akan mencari maksimal lokalnya ada berapa dan minimum lokalnya ada di berapa. Nah, di sini di saat disubstitusikan menggunakan F sama dengan 1 dari sini dan F sama dengan 43/7, maka dapat dihasilkan hasilnya adalah demikian. Saat maksimal lokal di X sama dengan 1, maka ada hasilnya adalah 1,0 dan minimum lokalnya ada di 43,47. Nah, saat dalam grafik itu ada di sini. Yang 01 itu ini, 1 dan 0 itu ini, dan yang 43/7 dan 4/7 itu ada di sebelah sini. Nah, titik ekstremnya dapat ditentukan di X bagian sini. Oke, selanjutnya ada selang kecekungan fungsi, yang dimana kan didapat tadi F aksen X-nya atau turunan pertamanya adalah senilai demikian. Maka diturunkan lagi untuk mencari turunan kedua dengan cara yang sama, menentukan U aksen dan V aksen, disubstitusikan ke dalam rumus yang U aksen kali V minus U kali V aksen per V kuadrat akan hasil seperti ini. Ini kenapa pangkat 4? Karena kan tadi kalau di turunan pertama dia kuadrat ya, maka dikuadratin lagi jadi hasilnya pangkat 4. Nah, di sini kan untuk mencari kecekungan fungsi, kalau naik itu berarti cekung ke bawah, kalau minus berarti cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Jadi kita substitusikan minus 8, 3, dan 43/7. Karena kenapa di sini satunya nggak dimasukin sama kayak yang pertama tadi, karena dia nggak berubah, tidak ada kecekungan di saat menggunakan variabel tersebut. Maka di titik beloknya, titik belok itu harus hasilnya tuh 0 untuk mendapatkan di mana sih titik beloknya. Nah, tapi di saat F aksen 2 kali di saat X sama dengan 1 itu hasilnya minus 1/9 saat dimasukkan ke dalam perhitungan ini. Nah, di saat 43/7 sama dengan X-nya 0 per bilangan. Nah, makanya hasilnya sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan kalau titik beloknya itu adalah saat 43/7. Nah, saat disubstitusikan hasilnya adalah demikian. Maka untuk memasukkan ke dalam grafik itu dapat dilihat dari sini.